Hai guys, adegan film yang memperlihatkan si Patrick yang sedang berjalan sembari bernyanyi. Kali itu dia memakai pakaian seperti orang petani biasa. Dia pun terpelosok ke dalam jurang yang cukup terjal karena pada saat itu dia lengah. Namun si Patrick masih tetap bernyanyi karena ini merupakan jalan satu-satunya tercepat untuk pergi berenang. Setelah sampai, dia pun langsung menghentikan nyanyiannya, kemudian langsung melepas semua pakaian dan langsung masuk ke dalam air yang memiliki kubangan yang kecil. Namun dia sudah merasa sangat bahagia. Tak lama dari itu datanglah seorang dokter yang melihat jika bola golfnya telah masuk ke dalam kubangan air. Dokter itu pun langsung panik dan berpikir apakah sebaiknya dia mengambil bola golf itu atau tidak. Di sini sang dokter takut jika dirinya menjadi bahan tertawaan semua orang jika tidak mengambil kembali bola golf itu. Karena sebelumnya dia sudah berbicara cukup besar, dia mulai memotivasi dengan menampar dirinya sendiri. Akhirnya sang dokter itu pun langsung turun dari mobil untuk mengambil bola golf yang sudah masuk ke dalam air. Di sini dia pun rela jika harus mencopot pakaiannya, karena sebelumnya dia juga sudah menyingkirkan semuanya yang sudah menghalangi jalan. Dia pun masuk ke dalam air dan tidak terlihat ke permukaan lagi. Sedangkan si Patrick muncul ke permukaan setelah berenang, lalu ia langsung mengambil pakaian itu. Namun secara tak terduga si Patrick malah salah mengambil pakaian milik dokter tersebut. Dia pun kaget saat di sana ada mobil yang terparkir. Akhirnya tanpa banyak basa-basi langsung naik ke mobil itu. Si Patrick baru tahu setelah dia melihat cermin bahwa dia sedang memakai pakaian dokter. Dan dia mengira bahwa dirinya adalah seorang dokter beneran. Akhirnya si Patrick langsung segera pergi menjauh. Tak lama dari itu sang dokter pun muncul ke permukaan setelah mendapatkan bola golfnya kembali. Sedangkan terlihat di sepanjang jalan ternyata si Patrick telah menabrak banyak orang tanpa disadari olehnya. Bahkan saat itu terlihat ada seseorang yang sedang bermain golf yang melambung tinggi hingga mengenai kain dan akhirnya bola golf itu terpantul hingga masuk ke dalam tenggorokan pria tersebut. Sehingga pria itu langsung pingsan, teman di sampingnya langsung meminta tolong siapa saja dokter yang berada di sana. Sehingga mendengar kata dokter, si Patrick langsung menghentikan kendaraannya guys. Si Patrick lalu langsung menghampiri si pria yang tersedak bola golf itu. Meski cara penyelamatannya berbeda dari kebanyakan dokter lain, namun terbukti dengan cara memukul-mukulnya menggunakan tongkat golf, bolanya berhasil keluar dari tenggorokannya. Sehingga bola tersebut malah masuk ke dalam lubang gawang bola golf. Pasien pertamanya langsung mengucapkan terima kasih kepada dokter Patrick karena sudah menolongnya. Setelah itu si Patrick langsung segera pergi. Di tengah perjalanan, si Patrick melihat ada tempat perdagangan yang mencurigakan. Dia pun mengira bahwa daging itu adalah daging makhluk lain, sehingga dia langsung turun dari kendaraan untuk mengobati daging-daging itu. Dia pun langsung memilihnya lalu berniat ingin membawanya pergi. Namun sang pemilik datang untuk menghalangi kepergiannya. Disinilah si Patrick mengatakan kepada pemilik daging itu bahwa dia adalah seorang dokter junius yang akan membantu untuk menghidupkan daging itu kembali. Tentu mendengar perkataan si Patrick yang aneh, si tukang daging pun bingung. Dia hanya menurut apa perkataan si Patrick karena dari pakaiannya dia adalah seorang dokter. Di sana si Patrick langsung memerintahkan pemilik daging untuk membawa kain sebagai tempat daging itu. Kemudian layaknya seperti dokter profesional pada umumnya, si Patrick menggunakan berbagai cara untuk menyelamatkan si nyawa daging itu yang dianggapnya sebagai daging potongan makhluk seperti dirinya. Si Patrick pun benar-benar dibuat sangat kelelahan karena dia sudah susah payah untuk membangkitkannya kembali. Ketika itu si Patrick pun dibuat panik karena sosis-sosis itu sudah tidak memiliki denyut nadi. Sehingga dia pun langsung memberikan napas pertolongan berkali-kali, berharap daging itu bisa hidup kembali seperti semula. Namun harapannya pupus tatkala daging itu sudah tiada, kerja kerasnya sudah gagal. Si Patrick merasa bersalah dan mulai meneteskan air mata. Dia pun kemudian langsung segera pergi dari tempat itu setelah dirinya sudah berhasil menyelimuti daging untuk yang terakhir kalinya, meski rasanya sangat gak enak. Singkat waktu setelah kepergiannya, si penjual daging itu dibuat terkejut saat daging tersebut justru malah hidup beneran. Sehingga dia yang ketakutan langsung segera pergi dari sana. Di seberang pintu, terlihat daging itu mulai bergerak perlahan keluar.
Sementara itu di sisi yang lain yang memperlihatkan si Patrick sedang dalam perjalanan, si Patrick malah terbayang dengan kejadian itu. Dia merasa telah gagal sebagai dokter karena dia tak bisa menyelamatkannya. Dia pun mulai menangis terseduh-seduh sehingga membuatnya kehilangan fokus dalam berkendara dan menabrak apapun yang ada di hadapannya. Tanpa disadari oleh si Patrick, sahabatnya SpongeBob sedang menyeberang jalan. Beruntungnya si Patrick tersadar sebelum dirinya benar-benar menabrak SpongeBob, yang mana dia malah salah menginjak rem sehingga kakinya malah menjadi korbannya. Kakinya kini telah buntung satu akibat menahan laju kendaraannya. Di sini si Patrick langsung menemui SpongeBob dan di sini si Patrick kaget saat melihat jari SpongeBob tergores. SpongeBob kemudian menjelaskan bahwa ini hanyalah serpihan kertas minggu lalu yang masih menempel. Namun menurut si Patrick bahwa itu adalah luka yang serius, sehingga dia pun langsung segera membawa SpongeBob pergi ke rumah sakit untuk berobat. Dalam perjalanan itu, si Patrick menggunakan kepala serta matanya sebagai sirine. Tak berselang lama dari itu, di tas milik dokter yang sebenarnya mulai terdengar suara bunyi telepon. Dia mengambil lalu mengangkatnya, ternyata itu panggilan dari Squidina yang mengajak si Patrick untuk pulang. Karena sebentar lagi mereka akan mengadakan acara televisi. Namun dia langsung menolak karena ada pasien darurat yang harus diperiksa. Sehingga mendengar itu, Squidina langsung memanfaatkan situasi itu untuk dijadikan bahan perfilmannya. Akhirnya si Patrick sudah tiba di rumah sakit, dia langsung melakukan perawatan kepada monitor itu menggunakan alat pendeteksi. Sedangkan SpongeBob malah tidak diperiksa. Namun meskipun begitu, si Patrick telah menemukan gejalanya. Perawat lain langsung memberikan SpongeBob boba ke dalam tubuhnya, berharap bisa mempercepat penyembuhannya. Saat dilakukan tindakan perawatan, datanglah atasannya. Di sini dia langsung menyeru si Patrick bahwa cara perawatannya sangat berbeda dari kebanyakan dokter. Dinilai cara melakukan pengobatannya sangat ngawur, tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Si Patrick tentunya tidak terima jika dirinya ditegur oleh atasannya. Dia mengatakan bahwa sudah benar cara pengobatannya. Di sisi lain terlihat ibu SpongeBob yang benar-benar sangat khawatir dengan kondisi anaknya. Si Patrick menyarankan satu-satunya cara agar bisa menyelamatkan SpongeBob dari luka goresan itu, yaitu dengan cara operasi yang belum pernah dicoba sama sekali. Namun resikonya sangat berisiko tinggi. Setelah mendapat persetujuan, dia langsung segera mencuci tangan di kloset. Kemudian menggunakan sarung tangan. Setelah semua selesai, si Patrick langsung membedah tubuhnya. Padahal menurutnya yang bermasalah jari telunjuk. Lalu si Patrick langsung mengambil semua isi perut SpongeBob yang sangat penting, yang kemudian langsung dibuang ke tempat sampah. Karena mengira itu adalah penyakit, berikutnya dengan kerja keras si Patrick, dia pun tetap mencari sumber penyakit hingga dia sangat kesulitan untuk mengambil menggunakan jaring. Bahkan tak tanggung-tanggung, jaring itu justru malah patah ketinggalan di dalam perut SpongeBob. Si Patrick semakin panik karena dia mengira SpongeBob telah terkena infeksi yang sangat mematikan, sehingga satu-satunya cara yaitu dengan menggunakan senjata laser yang langsung diarahkan ke dalam tubuh SpongeBob. Di sini SpongeBob mulai merasakan geli karena si Patrick menggunakan laser itu seenak jidat. Secara tiba-tiba saja muncullah si Gary di dalam tubuhnya. Ternyata sebelumnya SpongeBob telah bermain petak umpet bersama dengan Gary. Lalu setelah dirasa sudah tidak ada masalah lagi, si Patrick langsung segera menutup tubuh bekas bedah tersebut. Dan di sini setelah diperiksa jari telunjuknya lagi, ternyata masih ada bekas goresannya. Padahal SpongeBob sudah bilang itu hanya potongan kertas minggu lalu. Tak lama di seberang jalan terlihat dokter itu pun kembali. Dia pun sudah mengetahui jika identitas dan pakaiannya telah diambil oleh seseorang. Dia pun marah yang langsung menegur si Patrick yang kali itu sedang ditayangkan di dalam penayangan TV Squidina sebelumnya. Dia pun berusaha masuk ke dalam hingga berhasil. Dia ingin mengambil apa yang sudah menjadi miliknya. Namun si Patrick yang ketakutan sudah tak ada lagi di tempat itu, sehingga si dokter beneran itu langsung mengecek tubuh SpongeBob yang membesar menggunakan alat ronsen. Ternyata si Patrick yang berbunyi di dalamnya. Si Patrick yang sudah ketahuan akhirnya segera kabur, namun dia malah menabrak kerumunan para penonton. Hingga pada akhirnya si Patrick harus terjebak di dalam tanah. Dia pun akhirnya mengerti tujuan dokter itu mengejarnya karena si Patrick telah mengambil pakaian miliknya. Ketika itu datanglah daging yang menyelamatkan si Patrick yang langsung memukul dokter asli itu, guys. Dia mengatakan bahwa si Patrick memang dokter beneran karena bisa menghidupkannya kembali.
Si orang daging itu langsung memeluk si Patrick sebagai rasa ungkapan terima kasih. Kemudian si dokter asli itu pun akhirnya benar-benar sadar bahwa orang yang sudah mengambil pakaiannya ternyata memang seorang dokter yang sangat jenius, karena bisa menghidupkan daging yang sudah mati. Oleh sebab itu dia pun langsung memberikan tanda lisensi dokter jenius kepada si Patrick. Tentunya di akhir film tak disangka si Patrick malah menjadi seorang dokter beneran berkat menolong daging yang bisa hidup. Yang kemudian film pun berakhir guys. Oke guys, pada suatu hari di Krusty Krab terlihat gedung restoran sangat kotor dan terpantau para pelanggan kekenyangan sampai perut dari beberapa pelanggan membesar seperti ingin meletus. Restoran yang sangat kotor seperti tempat sampah membuat seorang Tuan Krab sedikit yeping kepada para karyawannya untuk membersihkan bagian-bagian yang sudah berantakan. Tuan Krab juga mencoba naik ke atas perahu kasir sambil yeping lagi untuk bersemangat bekerja lagi sampai-sampai SpongeBob terpukau melihatnya. Di sini dirinya yang segera mengambil alat-alat pembersih dengan segera yang mencolokkan kabel ke tubuhnya dan dengan cepat SpongeBob berputar di ruangan tersebut. Dan hasilnya pun mulai kelihatan perlahan sampai-sampai sosok customer pun juga ikut dibersihkan. Kemudian SpongeBob juga mengarah ke mesin kasir untuk menggosok barang-barang penting. Serta di tahap akhir SpongeBob dengan sengaja memasukkan selang ke dalam tubuhnya yang selanjutnya menyemprotkan gedung Krusty Krab sampai bersih guys. Setelah berlanjut membersihkan dapur, malah Tuan Krab yang ada di dekat terkena semprotan air yang akhirnya selang tersebut dibuang dengan kondisi ruangan kerja sudah kilat seperti baru. Akan tetapi di saat Tuan Krab mengarahkan ke kompor panggangan, tiba-tiba saja benda tersebut telah hilang, yang dimana di saat pintu belakang dibuka terpantau jejak kompor tersebut nampak bergeser menjauh dari Krusty Krab. SpongeBob yang masih menyangka kalau alat itu masih ada di lokasi, malah secara sadar dirinya baru melihat kalau panggangan itu sudah tidak ada di tempat. Yang dengan itu ia dengan panik berlari naik turun gunung dan bernapas seperti habis dikejar anjing galak guys. Setelah mencoba menganalisis seperti detektif, SpongeBob dengan cepat mengetahui kalau benda tersebut telah kabur dan Tuan Krab yang diyakinkan sempat kurang percaya. Namun apa boleh buat, SpongeBob yang sudah optimis, ia pun berusaha berjalan menggunakan bola mata demi mencari panggangannya. Kemudian beruntung SpongeBob yang menaiki bukit melihat rumah yang dicurigai sebagai tempat persinggahan, yang langsung Tuan Krab pun yang memandang dengan segera menuju ke sana. Dan benar saja guys, kompor yang dimaksud telah berada di dalam yang tengah dikerumuni oleh orang-orang. SpongeBob yang khawatir melihat panggangannya, apa boleh buat panggangan itu telah dimodifikasi oleh oknum tak dikenal. Akan tetapi SpongeBob terus-menerus nangis brutal dengan sigap Krab memberitahu sebuah ide bagus, dan SpongeBob yang mendengar merasa ide tersebut memang bagus. Langkah awal mereka dengan berani memasuki rumah itu dan segera mengatakan kalau panggangan ini miliknya, namun sial bocah yang ada di sana berusaha menolak. Tuan Krab yang terus-menerus berdebat terkait kepemilikannya dan tak segan-segan menunjukkan kalau dalam dokumen ini benda itu memang asli miliknya. Mereka yang mencoba membaca malah kertas tersebut berakhir dikoyak sambil menuduh Tuan Krab kalau ia berusaha mencuri kendaraan mereka. Tak hanya itu, Krab juga disembur oleh kertas yang selanjutnya Tuan Krab berlanjut ingin merebut kembali barangnya. Di sini mereka yang sudah punya rencana untuk menyingkirkan Tuan Krab dengan cepat menurunkan alat jebakan, ya walaupun Tuan Krab sempat menghindar yang akhirnya tubuhnya menjadi gepeng akibat terhimpit kayu besar. SpongeBob yang segera menolong, selanjutnya ia pun berbicara kepada Tuan Krab bahwasanya ia akan menyelesaikan masalah ini menggunakan hati. Seperti yang terlihat, SpongeBob mencoba memuji kendaraan balapnya yang selanjutnya mengajak mereka semua untuk bertanding balapan yang terkencang. Dan ketika nanti ada yang kalah, kendaraan miliknya akan menjadi milik pemenang. Tuan Krab yang sempat terkejut karena mereka tak punya kendaraan balap, SpongeBob pun langsung memberikan solusi di mana setelah berlama-lama kemudian, ternyata perahu kasir Squidward akan dijadikan sebagai kendaraan balap. Tuan Krab yang bergaya tak yakin karena kereta balap mereka kurang maksimal, melihat jalan yang akan mereka lalui nanti sangat super ekstrim. Yang ditambah musuh mereka tadi sempat menghina mereka terkait dengan kendaraannya. Tuan Krab yang marah tanpa pikir panjang langsung mengajak SpongeBob untuk naik ke atas, dan secara tiba-tiba saja seorang plankton malah muncul di samping sambil mengatakan kalau dia akan ikut juga, yang kalau nanti dia menang plankton akan mengambil alih resep Krabby Patty.
Kemudian, ketika Plankton telah mengaktifkan duri lancipnya, seorang cacing yang menjadi wasit dengan segera memulai perlombaan dan mereka bertiga langsung berjalan sesuai jalur yang ada. Crab yang mengambil kesempatan dengan melemparkan Plankton, hasilnya ia menabrak gunung dan meledak hebat guys. Tuan Crab beserta komplotan pencuri yang terus balap dengan kondisi sengit, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terdepan, tak peduli benda apa saja yang telah mereka tabrak. Salah satunya seperti Bubble Bass yang berada di tengah jalan yang sedang memakan Patty. Tim yang sebelah yang mencoba menggunakan cara curang dengan melempar ke lereng, dengan sigap Crab juga segera membalas, walaupun hal itu malah menjadi serangan balik. Di posisi ini mereka yang melaju kencang menuju lampu merah dengan cepat SpongeBob memberhentikan mobil menggunakan kaki yang pada akhirnya cara itu tak berguna karena telah menabrak kendaraan lain. Mobil yang terus bertumpuk ke atas karena mereka menabrak semua pengendara dan mereka tak peduli apa yang telah terjadi hingga yang ada di tengah jalan dua tim ini hanya saling serang demi bisa menjadi pemenang. Roda depan SpongeBob yang telah copot, Tuan Crab yang punya ide berusaha menyeimbangkan dari belakang sambil menabrak gedung lain untuk mengambil sebuah kabel yang setelah ditelusuri kabel itu akan ditancapkan di belakang panggangan. Dengan proses yang sangat sulit, apalagi lubang yang dituju sangat kecil, kemudian setelah berusaha cukup keras sekeras besi baja, akhirnya colokan listrik berhasil terhubung dan hasilnya panggangan itu sontak menjadi panas yang siap memanggang apapun yang ada di atasnya. Selanjutnya mereka yang terjatuh karena kabel yang ditarik sudah habis. Tuan Crab beserta SpongeBob telah menjadi pemenangnya walaupun bernasib apes lagi karena menabrak tiang listrik. Setelah selesai dari kejadian-kejadian itu, dapur Krusty Krab pun berhasil kembali dengan sedikit kekurangan karena bagian tubuh SpongeBob sedikit cacat. Termasuk juga Tuan Crab yang berada di depan yang sedang yapping dengan para pelanggannya. Akan tetapi kejadian ini belum selesai karena secara spontan gedung Krusty Krab bergetar yang setelah ditelusuri orang-orang tadi telah memodifikasi gedung Krusty Krab menjadi kendaraan balap lagi yang akan siap meluncur kencang dari atas bukit. Dan kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari tepatnya di sebuah restoran Krusty Krab yang memperlihatkan Squidward yang sangat panik dikarenakan ia telah dikerumuni oleh banyak para pelanggan yang mana saat itu mereka berbondong-bondong meminta pesanan yang tak kunjung-kunjung datang. Lalu tak berselang lama dari itu, datanglah SpongeBob yang mengagetkan Squidward yang saat itu sedang panik. Ia pun kemudian langsung memberikan pesanannya. Dari arah belakang Tuan Crab marah-marah kepada Squidward karena banyak tumpukan sampah di dalam restorannya. Bukannya menolong Squidward yang sedang sibuk dikarenakan para pelanggan pada marah, Tuan Crab malah tak membantunya sama sekali karena mengingat dia adalah bos, sehingga seenaknya ia tak membantu Squidward. Bahkan saking pelanggannya pada marah akibat pesanannya banyak yang belum diantar, hal itu membuat Squidward dimasak bareng-bareng oleh para pelanggan yang perutnya sudah keroncongan. Berbeda halnya dengan Tuan Crab yang saat itu langsung meninggalkan Squidward dalam posisi tersiksa tanpa memperdulikannya sama sekali. Singkatnya, setelah Squidward telah selesai dengan pekerjaannya, ia pun langsung pulang. Sepanjang perjalanan, ia mengomel dengan kehidupannya yang cukup membuatnya kesal. Hingga di sana ia telah mendengar sebuah iklan dari TV, yaitu iklan Winnie J. Winner, yang mana robot itu bisa melakukan segala pekerjaan bagi makhluk hidup di laut. Tentu saja Squidward langsung mendekat ke televisi tersebut. Di sanalah diperlihatkan kegunaan dari robot Winner yang bisa melakukan pekerjaan apapun, seperti memanjakan makhluk lain. Bahkan tak sampai di situ saja, robot Winner juga bisa mengerjakan pekerjaan makhluk di laut sesuai dengan programnya. Squidward yang melihatnya dibuat sangat tertarik dengan iklan tersebut, dan ia ingin bekerja di tempat itu. Saking senangnya, ia pun langsung memberikan tugas pekerjaannya kepada seorang wanita tua yang berada di jalanan. Singkat cerita, keesokan paginya, terlihat Tuan Crab yang sedang marah-marah kepada Squidward, dikarenakan tanpa izin kepadanya, ia telah memasukkan pekerja baru, yaitu wanita tua untuk menjaga di kasir. Kemudian di saat yang sama, SpongeBob juga datang dan heran karena ada wanita tua di sana.
Akhirnya Tuan Crab memberitahu bahwa Squidward telah tak bekerja lagi, sehingga membuat SpongeBob sangat panik dibuatnya, karena teman baiknya telah memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Saking paniknya ia mencari Squidward ke sana kemari, berharap ia masih berada di sana. SpongeBob akhirnya langsung berlari keluar restoran. Saat berlari itulah ia pun meneteskan air mata, karena sahabat terbaiknya telah pindah kerja. Ia tak ingin kehilangan Squidward. Sesampainya di tempat Winner, ia telah melihat Squidward yang berada di sana. Hal itu tentunya membuat SpongeBob sangat senang, lalu langsung memeluknya. Namun seperti biasanya dengan sikap acuh tak acuh Squidward, ia langsung menolak ajakan SpongeBob untuk kembali lagi ke dalam restoran Tuan Crab. Mengingat pekerjaan barunya itu lebih menyenangkan, karena tak harus bertemu dengan orang-orang yang sangat menyebalkan. SpongeBob pun sangat sedih mendengar ucapan yang keluar dari mulut Squidward. Di sana Squidward menjelaskan bahwa sekarang ia telah bekerja di tempat Winner. Bahkan jabatannya sekarang telah diangkat menjadi seorang manajer di perusahaan tersebut. Squidward kemudian langsung memanggil kedua robotnya guna untuk mengusir SpongeBob secara paksa dari tempat kerjanya. SpongeBob tentunya meneteskan air mata karena sahabat sohibnya tega melakukan itu semua terhadapnya. Kemudian ia langsung dilempar. Setelahnya, dengan gaya ala-ala layaknya bos, ia memerintahkan kepada kedua robot agar bekerja dengan giat. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, Squidward langsung memainkan sebuah musik dan berjoget sembari membawa lukisan dirinya. Saat berada di dinding, Squidward telah mengganti lukisan lain dengan lukisan dirinya. Setelahnya, seperti biasa, dengan gaya arogan layaknya seperti anak pejabat di negeri perindavan ini, ia langsung memarahi dua pekerja robot agar bekerja dengan baik. Squidward kemudian menikmati di ruangan barunya yang nampak sangat indah. Tak berselang lama dari itu, datanglah salah satu robot yang menyuruhnya agar membuang sampah. Dikarenakan robot tersebut bergerak cukup terbatas, hanya di sekitar tempat itu saja. Mau nggak mau, akhirnya Squidward langsung membuang sampah tersebut di tempat sampah. Namun setelah Squidward membuangnya, justru para robot itu langsung menutup pintunya, hingga membuat kaki Squidward langsung kegencet pintu. Sontak Squidward nangis kejar-kejar karena kakinya kesakitan. Sementara itu robot tersebut hanya tertawa di atas penderitaan orang lain. Bahkan saat Squidward masuk ke dalam pintu depan, langsung dikunci oleh para robot itu. Di dalam ruangan Squidward benar-benar dibuat murka. Pasalnya kedua robot itu emang sengaja mencari gara-gara dengannya karena mereka berdua minum-minum. Akhirnya Squidward nekat menaiki ke atas atap, lalu masuk melalui jalan cerobong asap, akhirnya masuk ke dalam. Di sana Squidward yang kesal langsung mengambil kunci, lalu langsung merusak stop kontak agar robot tersebut mati untuk sementara waktu. Setelah robot itu pada kelenger, Squidward langsung masuk ke dalam ruangan. Di sana ia pun langsung membaca buku panduan tutorial untuk memperbaiki robot. Setelah dirasa cukup paham, ia pun langsung segera bergegas memperbaikinya hingga larut malam. Singkat cerita, akhirnya Squidward pun telah berhasil menyelesaikan tugasnya, yang mana ternyata ia telah menambahkan panjang kabelnya agar kedua robot itu bisa lebih leluasa ke sana kemari. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, ternyata kerja kerasnya membuahkan hasil. Pasalnya kedua robot itu mampu menaati segala permintaannya, termasuk membuatkan sosis bakar yang rasanya sangat enak, yang membuat Squidward sangat senang sekali. Squidward kemudian langsung segera bergegas pergi setelah memberikan perintah kepada kedua anak buahnya. Lalu kedua robot itu langsung dipekerjakan untuk berjualan hotdog. Terbukti banyak sekali para pembeli. Sementara itu Squidward hanya bersantai di ruangannya sembari membaca buku dan bersenang-senang. Sedangkan kedua robot itu benar-benar sangat hebat. Pasalnya mereka berhasil menggait banyak para pelanggannya. Penghasilannya pun sungguh sangat mencengangkan hingga para pembeli banyak yang berkumpul. Squidward yang lagi tidur dikagetkan dengan salah satu robot. Ia memberitahu bahwa manajer Winner telah datang kemari untuk bertemu dengan Squidward. Sontak saja ia langsung segera pergi keluar.
Di sana Squidward melihat Winner yang datang menggunakan pesawat helikopternya. Kemudian mereka pun bertemu. Di sana Winner menjanjikannya promosi jika ia mengambil kursus manajemen tingkat atas, sembari memberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu ia pun langsung mengambil gambar Squidward. Akan tetapi setelah sesi pemotretan berakhir, Winner langsung mengambil kembali uang tersebut. Kemudian mereka berdua pergi menggunakan helikopter. Di sana mereka berhenti di tempat Winnie Hot yang sangat megah dan mempesona. Saat berada di dalam, Squidward disambut oleh banyak robot-robot yang sedang bekerja. Lalu ia diajak masuk ke dalam sebuah ruangan yang cukup gelap. Di sana Squidward langsung disuruh duduk, kemudian langsung disekap karena Winner mengatakan bahwa ia akan mengubah Squidward jadi robot. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya alat yang ingin mengubahnya. Untungnya Squidward berhasil kabur. Winner kemudian langsung memperlihatkan wujud aslinya sebagai robot yang sangat mengerikan. Ia pun langsung menyerang Squidward bertubi-tubi hingga membuat Squidward sangat ketakutan dibuatnya. Untung saja saat waktu yang pas Squidward berhasil diselamatkan oleh Tuan Krab dan SpongeBob dengan menggunakan meriamnya. Hal itu membuat Squidward sangat senang. Kemudian robot itu langsung menyerang Squidward kembali. Dan Tuan Krab dan SpongeBob langsung beraksi dengan memasukkan wanita tua ke dalam meriam itu sebagai pelurunya. Ternyata si nenek tua itu berhasil menyerang Winner hingga menarik mulutnya bertujuan untuk menghancurkannya. Terbukti Winner meledak hingga menghancurkan seluruh tempat usahanya. Di sana SpongeBob langsung menepuk Squidward hingga terduduk di kursi. Yang mana di sana ternyata Squidward dijadikan robot secara tak sengaja. Padanya Tuan Krab, si Squidward langsung dikerjakan di tempat kasir meskipun dia adalah seorang robot. Dan itulah tadi ya guys kisahnya, dan sampai jumpa kembali di film berikutnya. Hai guys, di siang hari cuaca yang cerah terlihat di restoran Cambucket. Si Karen menyiapkan makanan untuk suami tercintanya. Namun di meja makan itu Karen tidak dapat menemukan keberadaannya. Justru sekarang si Plankton sedang bersantai menonton televisi hanya menggunakan sempak saja. Si Karen kemudian menghampiri sang suami yang ternyata masih ada di dekat mejanya. Hal itu tentunya membuat si Plankton sangat terkejut. Dia pun memperingatkan si Plankton agar siang ini ada teman komputernya yang akan berkunjung ke rumah untuk makan siang. Ia menyuruh si Plankton untuk segera memindahkan barang-barang ke lab, namun ia tidak mau sehingga si Karen terpaksa menggunakan caranya sendiri untuk menyuruh suaminya pergi dari sana. Si Karen membawa suaminya ke tempat lain agar dia tidak mengganggu acara makan siang bersama dengan teman-temannya. Si Plankton pun dilarang keluar sebelum teman-teman komputernya selesai makan siang. Si Plankton mengira bahwa si Karen jijik memiliki suami sepertinya, namun Karen tidak berpikir seperti itu. Tak lama kemudian dia mendengar suara bel pintu, menandakan teman-temannya sudah datang. Ia langsung segera pergi dan mengunci ruangan itu agar sang suami tidak menghancurkan acara makan siangnya guys. Saat membuka pintu, ia melihat ketiga temannya yang sudah standby. Di sana Karen langsung mempersilahkan ketiganya masuk ke dalam. Sedangkan si Plankton sendiri sedang mondar-mandir kebingungan karena tidak bisa keluar lagi. Akhirnya ia melihat ke jendela jika istrinya sedang menyambut para tamu. Terlihat si Plankton sendiri tidak senang dengan kehadirannya. Untuk itu ia membuat robot yang mirip dengan Tuan Krab. Sementara itu si Karen sendiri sedang asik mengobrol bersama temannya. Salah satu temannya masih ingat sejak terakhir kali mereka bertemu, dirinya sudah mengkodekan 7 juta lebih file baru dari kode Binner. Karena saking banyak kode yang disimpan di dalamnya, membuat otak chip yang semakin lemot tak terkendali. Dan untung temannya selalu membantunya. Kemudian si Karen menemui robot satunya lagi untuk menanyakan bagaimana kabarnya. Si robot itu kemudian meminta berpelukan dengan Karen. Tentunya si Karen langsung segera memeluk temannya itu. Setelahnya si robot menulis bahwa dia tidak bisa memiliki perasaan apapun kepada Karen. Sehingga karena lucu mereka pun tertawa. Hal itu membuat si Plankton terkejut mendengar suara tersebut. Karena penasaran, si Plankton langsung melihat dari arah jendela. Ia pun menganggap bahwa Karen dan teman-temannya sedang membicarakan keburukannya untuk ditertawakan. Tentunya ia harus tahu tentang gosip dirinya.
agar dia bisa memarahi sang istrinya nanti. Untuk itu si Plankton merencanakan kabur dari tempat tersebut. Kini si Plankton sudah berada di saluran ventilasi udara. Si Plankton kemudian langsung menjatuhkan baut berkarat ke dalam komputer lainnya. Sehingga ketika komputer itu sadar, ia langsung segera pergi untuk menggunakan ruang kalkulator kecil di kamar mandi. Setelah berada di sana, ia langsung mengunduh data. Tanpa sepengetahuannya, si Plankton datang dan langsung membongkar kepala robot. Kemudian setelah itu isi kepalanya langsung dibuang ke toilet. Lalu rencana selanjutnya menggunakan magnet untuk menarik robot itu karena si Plankton masuk ke ruang otak pengendali robot. Dengan begitu si Plankton bisa lebih gampang untuk mengendalikan robot tersebut, guys. Di sini ia mulai mengendalikan robot itu meski awalnya kesulitan hingga ia berhasil bergabung bersama dengan Karen dan yang lainnya. Disinilah mereka pun berbicara konyol sehingga membuat tertawa terbahak-bahak. Untungnya aksi si Plankton tidak ketahuan oleh istri dan teman-temannya di saat dia sedang berbicara ngelawak. Dia pun menghela nafas, lalu si Plankton mulai membahas tentang percakapan sebelumnya karena pada saat itu si Plankton mengira bahwa mereka sedang membicarakan tentang keburukannya. Namun teman-temannya tidak mengerti dengan yang dimaksud oleh si robot itu. Si Plankton berusaha memaksanya, namun tentu mereka semuanya enggan melakukannya karena tidak paham. Si Plankton kemudian mulai memancing mereka semuanya untuk membicarakan tentang keburukannya, contohnya saja seperti bergosip. Namun tentunya saja Karen dan teman-temannya menjelaskan bahwa mereka tidak sedang bergosip membicarakan orang lain. Plankton tidak percayakan hal itu hingga tak lama kemudian bel telah berbunyi. Si Karen langsung pergi untuk mengeceknya. Dan ternyata sebelumnya memang si Karen telah memesan restoran Tuan Crab untuk memesan makanan. SpongeBob langsung bergaya seperti robot dan mulai menyajikan bahan makanan yang ternyata itu hanyalah sekumpulan baut. Di sini para robot mulai ngiler melihatnya. Ada juga perangkat lainnya termasuk kumpulan chip yang harganya cukup mahal. SpongeBob mulai memanjakan para pelanggannya dengan menyuapi satu persatu para komputer itu. Menu pertama yaitu baut pedas. Karen dan yang lainnya langsung memakan baut tersebut. Rasanya juga sangat lezat menurut para komputer itu. Dan disinilah si Plankton juga tak sengaja memakan baut yang dimaksud karena SpongeBob dan yang lainnya tidak tahu bahwa teman mereka sudah dikendalikan oleh si Plankton. Ya akhirnya lebih memilih pergi ke kamar mandi. Si Karen penasaran karena temannya selalu saja pergi ke kamar mandi. Ia pun mengikutinya dan setelah sampai si Karen pun terkejut karena melihat temannya sedang memuntahkan semua baut tadi, guys. Ketika ia mencoba memeriksanya kerangka tubuh robot, Karen melihat bahwa sang suami sedang mengendalikan temannya itu. Dia pun berpikir untuk mengerjai si Plankton agar tidak lagi ikut campur dengan urusannya. Di sana Karen mengajaknya untuk bermain game ruang komputer bersama dengan teman-teman yang lain. Hal ini memang sengaja untuk memberi pelajaran kepada sang suami. Karen dan teman-temannya bermain aliran listrik yang bisa berpindah tempat. Di sini Karen sengaja memperbesar daya listriknya dan ketika disalurkan kepada sang suaminya membuat si Plankton langsung tersetrum. Kemudian Karen akan memulai permainan baru lagi, yaitu bersatu dengan komputer lainnya. Disinilah si Karen memilih Plankton untuk menjadi lawan mainnya, guys. Tak disangka si Karen pun langsung menyerang Plankton hingga membuatnya ketakutan. Setelahnya si Karen mulai membuat bentuk yang pas untuk digabungkan bersama robot lainnya agar nantinya mereka bisa saling terhubung satu sama lain. Setelah dirasa bentuk itu sudah pas, kini Karen tinggal membuat lekukan seperti ponsel robot. Dan ketika dipasang ternyata memang robot tadi bisa sesuai dengan tempatnya. Mereka mendapat tepuk tangan dari SpongeBob, namun kini si Plankton sudah tak ingin bermain lagi. Setelah permainan telah usai, kini temannya mengusulkan permainan duel dengan para robot komputer, sehingga hal itu membuat si Plankton panik setengah mati. Kemudian Karen langsung segera mengaktifkan arena tempat pertandingan. Di sana si Karen jadi pembawa acara pertandingan itu. Kali ini si Plankton akan bertanding melawan robot yang ukurannya jauh lebih besar. Si Plankton awalnya berusaha untuk tetap tenang, namun Karen datang untuk menyuruhnya agar memakai sarung tangan tinju. Tentunya mengetahui hal itu, ia pun langsung segera pergi melarikan diri. Namun si Karen langsung menutup pintu dan langsung menyuruh si Plankton untuk bertarung dengan lawannya yang sudah menunggu di atas ring.
Akan tetapi semua usahanya sia-sia saja karena tangannya tidak bisa menjangkaunya. Kemudian kini giliran robot itu sekali serang saja mampu menumbangkan plankton hingga terjatuh. Berikutnya kini giliran robot ponsel yang langsung menyerang si plankton karena kelincahannya si robot ponsel itu berhasil menyerang beberapa kali yang membuat si plankton juga tumbang. Si plankton berusaha untuk tetap berdiri meski dia sudah babak belur. Dia berjanji tidak akan lagi mencampuri sang istrinya. Kini akhirnya ronde ketika si plankton harus melawan istrinya sendiri. Disinilah si Karen langsung memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang terus-menerus suaminya itu. Dari serangan keras itu membuat si plankton bolak-balik terpental. Si Karen tidak membiarkan suaminya untuk beristirahat sama sekali. Dan sebelum pukulan terakhir dilayangkan, si Karen memberitahu bahwa dia sudah tahu bahwa si plankton yang sudah mengendalikan temannya itu. Alhasil disinilah Karen langsung melancarkan pukulannya yang membuat si kepala robot itu memanjang ke atas dan akhirnya kepala robot itu pecah. Hingga aksi nekat si plankton berhasil dibongkar oleh istrinya sendiri. Si plankton langsung diinterogasi mengapa dia berani memata-matai istrinya. Ia pun mengatakan bahwa Karen dan teman-temannya telah membenci dirinya, sehingga atas hal itu membuat ketiganya saling tertawa. Si Karen pun mengatakan bahwa dia juga tidak akan mungkin bergosip tentang keburukan sang suami. Tak lama dari itu datanglah robot yang sebelumnya telah dibuang oleh si plankton. Ia mengambil tubuhnya kembali dan di akhir film si robot itu tentunya membalaskan dendam atas kejahatan si plankton. Ia pun memasukkan plankton ke dalam WC yang tadi. Yang kemudian film pun berakhir guys.